Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Subur Tani Bibit. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang tanaman mangga yang terkadang kita temui di area pekarangan ya. Tumbuh liar seperti ini. Ini tumbuh liar, teman-teman. Nah, ini terkadang ya, karena tumbuh liar terkadang kita tebang ya. Ini sayang, teman-teman, mubazir ya. Nah, ini saya akan memanfaatkan ya tanaman mangga yang tumbuh liar di pekarangan ya. Ini saya akan manfaatkan biar tidak sia-sia, biar tidak terbuang ya. Nah, akan saya manfaatkan. Gimana caranya? Yuk tonton terus video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan apabila bermanfaat silahkan share. Oke. Nah, ini teman-teman, ini batang tanaman mangga ya, sebesar telunjuk ya, kurang lebihnya segitu. Ini dia bercabang, teman-teman, bercabang ya, bercabang. Nah, nanti akan saya cangkok ya. Terus ini satu, dan ini akan saya biarkan, dan nanti kalau udah agak besar sedikit akan saya cangkok lagi. Nah, gimana caranya ya agar tanaman ini bisa kita manfaatkan? Nah, ini teman-teman, ini ya, ini daun mangga ya, tumbuh liar. Nah, ini gimana caranya agar tidak terbuang sia-sia karena tidak terpakai ya. Ini akan saya manfaatkan. Terus lagi, terkadang ini pohon mangga ya, itu kebanyakan sulit untuk dicangkok. Nah, ini akan saya lakukan untuk pencangkokan tanaman mangga. Oke, langsung saja. Nah, ini teman-teman, langkah pertama ya, ini kita harus tahu ya, pohon mangga ini biasanya dia tumbuh ya, tumbuh keluar tunas, lalu dia akan berhenti. Nah, jika batangnya sudah tua ya, ini ciri-ciri tempat pemberhentiannya ya, itu ada ruas seperti cincin melingkar ini. Ini biasanya tempat tumbuhnya tunas-tunas pada tanaman mangga ya. Nah, ini dalam mencangkok ya, kita pilih ini di bawahnya ruas ini, karena di ruas ini ya tersimpan banyak nutrisi. Kedua juga ini area tempat tumbuhnya tunas. Jadi kalau kita cangkok di bawah ruas ini ya, dia akan cepat mengeluarkan akar. Begitu, teman-teman. Nah, ini langsung saja ini saya cangkok ya, teman-teman ya. Nah, tanaman mangga ini biasanya sulit untuk dicangkok ya, teman-teman ya. Tapi ini tenang saja, ada solusinya. Nah, caranya begini, teman-teman. Ini saya membuat sayatan ya, teman-teman ya. Sayatan ke atas. Ingat jangan dalam-dalam, karena ini batang kecil ya, nanti bisa patah gitu ya. Nah, ini sayatannya, teman-teman. Nah, bisa dilihat nanti dulu di kamera ya, di samping ini. Nah, ini teman-teman, saya membuat sayatan ya. Nah, setelah saya membuat sayatan seperti ini, teman-teman ya, saya pindahkan dulu kameranya. Nah, ini kita kerok sedikit, teman-teman, karena ini bagian kulit yang kasar ya, biar kelihatan. Dan juga ini kotor ya, teman-teman ya. Setelah kita kerik sedikit saja bagian kulit kasarnya ya, sehingga terlihat kulit halusnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah kelihatan bagian kulit halusnya ya, kurang, teman-teman, sedikit ke atas.
Nah, setelah kelihatan kulit halusnya seperti ini teman-teman ya, ini saya menggunakan seperti biasa, saya menggunakan perangsang akar ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar cepat tumbuh akar, lebih mempercepat. Nah, langsung kita oleskan ya di bagian sayatan tadi, di atasnya yang telah kita bersihkan ya, kulit luar batangnya. Nah, setelah dioleskan seperti ini teman-teman ya, boleh di ininya, lingkaran mata tunasnya ya, boleh, atau mau ke atas sedikit juga enggak apa-apa, daripada mubazir ini di tangan ini. Nah, setelah itu ya, kita tunggu teman-teman sampai kering ya. Baik teman-teman, dirasa ini sudah mengering ya, ini tadi ya obat perangsang akarnya ya, biar cepat tumbuh akar. Lalu kita siapkan ini teman-teman, ini saya plastik botol ya, botol minuman ya, botol kemasan minuman. Ini saya potong teman-teman, menyesuaikan saja dengan panjangnya sayatan dan lebarnya tanaman ini ya. Ini saya sayatkan seperti ini teman-teman. Nah, ini caranya. Setelah disisipkan seperti ini ya, di celah-celah sayatan ini ya teman-teman ya, lalu kita siapkan plastik es ya teman-teman ya. Ini plastik es. Kenapa saya menggunakan plastik es? Karena plastik es ini tebal teman-teman. Karena kalau plastik yang tebal ini agar mengurangi resiko sobek ya, atau mungkin terkena semut ya. Semut biasanya itu menggigit teman-teman, gigit ini plastik ya, membuat lubang. Makanya saya menggunakan plastik es yang tebal, ataupun plastik apa saja yang penting tebal. Dan perlu diingat warnanya bening seperti ini ya. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengamati ya perkembangan dari cangkokan ini, apakah sudah tumbuh akar ya atau belum. Nah, jika akarnya sudah banyak, baru kita pemangkasan. Nah, ini saya menggunakan lidi teman-teman, menggunakan lidi ya, untuk ini, untuk merapihkan ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman ya, ini saya tanya ya, ini plastiknya. Nah, ini lidinya teman-teman ya, untuk merekatkan ya, dari ujung plastik ke ujung plastik. Nah, bagian bawahnya kita ikat teman-teman ya, paling utama bawah dulu, seperti pada umumnya mencangkok. Biasanya bagian bawah dulu diikat agar memudahkan nanti memasuki medianya. Nah, ini saya menggunakan media teman-teman ya, bukan cangkok tanpa media, tapi cangkok dengan media. Nah, setelah diikat dirasa sudah cukup kencang, saya menggunakan kokopit teman-teman medianya. Nah, ini kokopit ya, kokopit atau serabut kelapa ini. Nah, ini teman-teman saya taruh di karung sebentar. Nah, ini teman-teman kokopit ya, seperti ini kokopitnya. Nah, ini kokopit ini kita cuci dulu teman-teman ya, cuci dulu. Setelah cuci lalu kita peras ya, tujuannya agar bersih. Dan juga ini kokopit kalau belum dicuci teman-teman ya, masih banyak kandungan racunnya ya. Nah, ini kita buang dengan cara dicuci bersih. Setelah cuci kita peras teman-teman, peras ya, sampai tidak menetes kembali airnya. Jadi yang kita pakai ini kokopit yang sudah lembab. Ingat ya, lembab bukan basah, lembab seperti ini.
enggak basah teman-teman ya. Nah, langsung kita masukkan ya kokopitnya ya. Sebentar teman-teman, saya atur kameranya dulu. Nah, ini lebih enak teman-teman. Nah, kita masukkan kokopitnya ya, perlahan-lahan ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit, terus ya, jangan full dulu teman-teman ya, ini sedikit saja dulu, lalu kita padatkan pelan-pelan. Ingat pelan-pelan ya, karena kita tadi menggunakan sisip ya, sisip menggunakan plastik air mineral ya. Nah, pelan-pelan agar tidak lepas sisipnya tadi. Nah, kita tekan-tekan pelan-pelan dan kita pastikan bahwa sisipnya tidak lepas ya, karena itu nanti yang menentukan keberhasilan. Karena jika sisipnya lepas ya, jadi antara sayatan dengan sayatan ya, dia akan menempel kembali teman-teman. Nah, itu yang membuat kegagalan. Nah, setelah dirasa sudah cukup padat dan dipastikan sayatan dan pastikan sisipnya ya, sisipnya ini masih. Nah, lalu kita tambahkan ya, kita tambahkan seperti ini, kita tekan lagi. Nah, kita tekan lagi, kita tambahkan lagi cukupnya saja, lalu kita tekan supaya padat. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, dirasa sudah cukup padat ya, lalu kita pegang ini bagian ujung atasnya ya, kita tempelkan ke batangnya, kita cabut lidinya ini teman-teman, lidinya ini perlahan-lahan. Nah, setelah kita cabut, kita pegang, lalu kita ikatlah kembali teman-teman, bagian atasnya ikat seperti mencangkok ya, mencangkok pada umumnya biasa. Itu kita ikat bagian bawah dan bagian atas. Nah, ini bagian atas jangan lupa diikat teman-teman. Nah, ini ada sisa bagian plastiknya, bagian atas. Nah, diikat yang kencang ya teman-teman ya. Nah, dipastikan sudah terikat dengan kencang. Lalu bagian tengahnya teman-teman ya, bagian tengah ini jangan lupa kita ikat teman-teman. Dirapihkan dulu agar tidak tumpah ininya ya, isinya ya, medianya. Nah, ini bagian tengah kita ikat teman-teman. Tujuannya bagian tengah ini kita ikat agar dia tidak goyang teman-teman, agar medianya ini tidak goyang seperti ini ya, dia tetap pada posisi semula. Jadi jika tumbuh akar, apabila dia goyang, ini akarnya nanti putus teman-teman. Biasanya akar yang tumbuh itu kan masih muda, rentan sekali terhadap getaran. Nah, sehingga menyebabkan patah ya pada akar muda. Nah, ini kita rapikan. Nah, ini atasnya kita rapikan, lalu bawahnya juga kita rapikan. Nah, untuk bagian atasnya teman-teman ya, ini saya menggunakan, nah bagian atas ini ya teman-teman ya, ini saya menggunakan plastik es ukuran PE02 yang biasanya untuk grafting ya, untuk sambung pucuk atau kulasi. Nah, ini saya rapihkan teman-teman. Tujuannya apa? Ini plastik ini apabila kita tarik ya, dia bisa ngepres teman-teman. Nah, ini sebagai pengaman teman-teman, sebagai pengaman
tujuannya adalah agar seperti air hujan ya, atau mungkin kita pada saat penyiraman ya, penyiraman bagian bawah ya, akar itu tidak kemasukan air, terutama air hujan. Nah, kita ikat, lalu kita kunci teman-teman. Nah ya, cukup simpel teman-teman, seperti ini ya cara mencangkok yang sulit ya, tanaman-tanaman yang sulit bandel dicangkok ya. Ini cara satu-satunya. Kelebihannya apa teman-teman ya, ini pertama kita irit media teman-teman, ini bagian depannya saja, bagian belakangnya ini ya, bagian batang ini ya, bagian batang ini yang belakang ini tidak terkena kokopit pun tidak apa-apa, yang penting depan sayatan ini yang telah kita oleskan dengan obat perangsang akar. Nah setelah ini ya rapih ya, nanti bisa kita pantau ya, seminggu atau mungkin 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan ya, sampai keluar akar. Nah nanti ciri-ciri siap potong ya teman-teman ya, nanti keluar akar dan akarnya nanti udah tua menghitam ya. Nah itu adalah ciri-ciri sudah siap potong ya. Nah untuk teman-teman yang kemarin tanya ya tentang hormon perangsang akar atau obat perangsang akar ya, ini nanti saya tulis di linknya ya di deskripsi bawah, silahkan teman-teman cek ya, atau mau pesen ya nanti saya tuliskan di deskripsi. Nah ini untuk membantu mempercepat tumbuhnya akar teman-teman ya. Nah cukup sekian video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan banyak tanaman-tanaman yang di perkarangan bisa dimanfaatkan, tidak terbuang secara mubazir ya teman-teman ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subur Tani Pipit.